Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Selamat Pagi Indonesia kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya, Andromeda Rizal. Dan saya, Glorinata. Pemirsa, ada sejumlah informasi penting, menarik, dan tentunya inspiratif untuk memulai pagi Anda yang sudah kami rangkum dalam Hot Topic berikut ini. Ya pemirsa, kita awali Hot Topic dari kelakar Menteri Keuangan yang mengaku sempat takut ke Universitas Indonesia. Pemirsa, pada Sabtu 14 Februari yang lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini hadir dan berpidato di Wisuda Universitas Indonesia di Balairung, Depok. Di pidato pemirsa, Purbaya berkelakar mengaku takut hadir di tengah-tengah acara wisuda UI. Pasalnya ia pernah didemo mahasiswa UI ketika pertama kalinya menjabat sebagai Menkyu. Padahal ia mengaku pernah menjadi dosen UI loh. Jadi katanya kalau mahasiswa ngajak debat nih, sudah pasti akan kalah nih Purbaya. Jadi mahasiswa-mahasiswa dan juga mahasiswa ini sudah sangat-sangat pintar begitu. Purbaya pun menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo agar UI bisa meningkatkan ranking universitasnya hingga 100 besar. Kehadiran Purbaya di wisuda ini tidak hanya berpidato saja, namun juga hadir untuk mendampingi anak pertamanya yang juga wisuda di hari itu. Kita simak pernyataan Purbaya selengkapnya. Sebenarnya Pak Rektor, saya kesini agak takut. Karena pada waktu saya jadi menteri, hari pertama BEM UI demo di depan DPR, suruh saya turun katanya. Di sini mana yang demo? Ada nggak? Nggak ada ya? Yang mereka nggak tahu, saya juga pernah dosen di UI. Jadi kalau Anda ngajak debat saya, Anda pasti kalah. Saya dosen S3 Economic Business. Anda kan masih mahasiswa pada waktu kemarin ya. Yang kedua, hubungan saya dengan UI cukup dalam ya. Waktu saya jadi ketua lembaga penjamin simpanan, saya mengalokasikan dana cukup untuk membantu program di Fakultas Teknik UI yang bekerjasama dengan Fakultas Teknik di Berkeley. Jadi kita kirim setiap tahun 3 orang UI ke Berkeley dan mereka mendapat apresiasi yang tinggi di Berkeley. Ini sebenarnya udah gelombang kedua atau ketiga mungkin. Wah Glory, jadi ternyata Pak Purbaya ini sebelum jadi Menteri Keuangan pernah juga jadi dosen di UI. Dosen di UI, iya, jadi tapi juga, kok dia takut ya sama biasa-biasa kan sering berhadapan juga dengan mahasiswa di UI ya. Jadi untuk Pak Purbaya ini gak usah takut begitu ya, karena anaknya pun juga ternyata wisudawan juga di UI. Betul sekali. Dan kita lanjut ke hot topic kedua, pemirsa. Seorang pemotor terprosok ke jurang dan mengalami luka-luka akibat aksi berbahaya rombongan motor gede atau moge. Nah pemirsa, aksi berbahaya moge ini viral di media sosial dan terlihat pengendara sepeda motor melaju dari arah Sidang Barang menuju ke Cianjur. Tidak lama kemudian sebuah moge menyalipnya dan setelah cukup lama melaju tiba-tiba satu moge lainnya ikut menyalip. Namun saat di kawasan Kampung Cikadok, moge kedua tersebut langsung menggunting laju kendaraan dan tiba-tiba mengerem di depannya. Kemudian sepeda motor berplat nomor B3402 GES ini menabrak bagian belakang moge yang menyalip itu. Dan akibatnya sepeda motor itu oleng kemudian terprosok ke dalam jurang di kanan jalan. Korban diduga mengalami patah kaki lantaran terprosok ke dalam jurang sedalam 5 meter. Dan pihak kepolisian pun menemui korban yang diketahui bernama Dian Rusdiana ini. Namun infonya korban memilih menjalani pengobatan tradisional dan belum bersedia untuk menjalani pemeriksaan medis maupun membuat laporan ke kepolisian. Yang bersangkutan kaget karena memang itu kendaraannya moge, yang satu sudah mendahului dan ketika akan didahului yang kedua kaget dan menurut keterangannya bahwa ban depannya bersentuhan dengan box daripada moge yang kedua itu. Kami menghimbau kepada driver moge, kita selaku manusia, kalau memang sudah mengetahui, jangan sungkan, jangan ragu datang ke kami. Kita akan bersama-sama. Dari pihak korban pun tidak menuntut.
Dan kita lanjut ke hot topic selanjutnya pemirsa. Tembok pagar setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter roboh menimpa tembok dan ruangan SMP Negeri 182 Jakarta. Inilah pemirsa detik-detik tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter yang berada di samping SMPN 182 Jakarta Selatan roboh. Selain menimpa pagar sekolah, tembok besar itu juga mengakibatkan salah satu ruangan, yaitu di SMPN 182 ini mengalami kerusakan parah. Beruntung pemirsa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah sedang libur. Menurut PLT Kepala Sekolah yaitu Narwan, pihak sekolah telah mengirimkan surat kepada pemilik rumah untuk memberikan informasi kondisi tembok yang sudah miring. Kita simak pernyataan pihak dari Kepala Sekolah berikut ini. Dari pihak yang punya pagar siap untuk mengganti yang rusak, terutama asetnya 182. Nah, untuk penanganan sementara ini dari PSU yang dikerahkan dari kelurahan sudah berjalan. Yang diutamakan adalah pagar yang menimpa got agar tidak terjadi banjir. Dan untuk selanjutnya nanti akan ke pagar yang 182 yang rusak itu. Ya, beruntungnya tidak ada korban jiwa ya, Andros. Dan juga sekolah juga dalam keadaan libur ya. Semoga diperbaiki ya tembok-tembok yang sudah tidak kuat lagi. Oke, pemirsa, kita lanjut ke hot topic yang keempat, di mana ada suami dari seorang anggota DPRD Jawa Tengah ditembak orang tidak dikenal saat duduk di teras rumahnya. Jadi pemirsa, peristiwa dugaan percobaan pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu malam. Sebelum kejadian, Ahmad Muzakim yang merupakan suami dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Nur Fatwah baru saja pulang ke rumah usai mengikuti sejumlah kegiatan. Kemudian korban sempat menerima tamu di teras rumahnya termasuk seorang kepala desa. Tak lama setelah itu seorang pengendara sepeda motor berhenti di depan rumah korban. Pelaku yang mengenakan helm dan masker mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi yang ditutup oleh kantong plastik. Dari jarak sekitar 10 meter, pelaku langsung melepaskan 1 kali tembakan ke arah korban, namun tembakan tersebut meleset. Usai kejadian, pihak kepolisian datang ke lokasi dan juga melakukan olah TKP. Polisi menemukan proyektil di area teras rumah setelah mengenai bagian atas dek teras dan memantul ke bawah. Sementara jenis senjata yang digunakan masih dalam pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kaliber dan juga karakteristik dari proyektil ini. Dan beberapa hari lagi pemirsa kita memasuki bulan suci Ramadan. Nih pemirsa, udah siap-siap belum untuk menukar uang baru? Dodi juga udah siap belum untuk kita menukar uang? Biasanya kan dari pecahan 1.000 jadi kalau pecahan receh begitu. Nah, pastinya pemirsa, Bank Indonesia ini kembali membuka layanan penukaran uang baru untuk Lebaran. Pendaftarannya ini sudah dibuka sejak Jumat yang lalu hingga kuota habis nih. Jadi pada tahun ini BI ini menyiapkan ada 8,6 triliun rupiah untuk layanan penukaran uang via aplikasi Pintar BI dengan nominal sebesar 5,3 juta rupiah per paketnya. Layanan penukaran ini dapat diakses melalui berbagai kanal, mulai dari kas keliling, kemudian juga kantor bank umum, serta layanan penukaran terpadu di lokasi strategis seperti rumah ibadah dan pusat aktivitas masyarakat. Nah, buat para pemirsa nih di rumah, jangan sampai kelewatan ya. Kita bisa untuk menukar uang untuk bisa dibagi-bagikan juga kepada saudara-saudara yang ada. Selain hot topic, kami ada sejumlah berita utama di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Di antaranya pelaku pembunuhan remaja pria yang jasadnya ditemukan di bekas lokasi wisata Kampung Gajah Bandung Barat ditangkap polisi. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan beberapa hal, di antaranya memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya perundingan dengan Amerika Serikat yang akan ditandatangani dalam waktu dekat, dan memberikan hasil terbaik dan paling menguntungkan bagi Indonesia. Pelaku pembunuhan remaja pria yang jasadnya ditemukan di bekas lokasi wisata Kampung Gajah, Bandung Barat ditangkap polisi. Pelaku merupakan teman korban sendiri. Motif pembunuhan diduga dilatar belakangi rasa sakit hati pelaku terhadap korban yang ingin menghentikan pertemanan. Di balik layar animasi yang tayang di berbagai platform nasional hingga internasional, terdapat karya para pekerja kreatif dari kota Cimahi, Jawa Barat. Di Ayana Studio, peran animator lokal menjadi ruang berkarya bagi generasi muda, khususnya generasi Z, untuk menembus industri animasi global sekaligus mengharumkan nama bangsa. Nah, pemirsa, usai jeda berikut ini Selamat Pagi Indonesia akan kembali, akan disampaikan oleh rekan saya, ada Gloria Nata. Jadi informasi apa, Gloria, akan kita sampaikan? Ya, baik Andro, benar sekali. Usai jeda kami akan membahas terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan. Polda Metro Jaya menggelar apel siaga Kamtipnas bertema Jaga Ibu Kota Jakarta untuk Indonesia. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan informasi selanjutnya viral di media sosial. Seorang ayah memberi alkohol pada anaknya yang masih balita. Aparat Polres Timor Tengah Selatan langsung merespon video tersebut dan menangkap pelaku di rumahnya di Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Dalam video berdurasi 30 menit ini, pemirsa, tampak jelas bahwa pelaku yang mendekap anaknya yang masih balita sebelum memberikan minuman beralkohol. Tak lama setelah video ini ramai menuai sorotan, polisi kemudian menangkap pelaku. Saat ini pelaku yang berinisial JNK masih diamankan di Mapolres Timor Tengah Selatan. Pihak kepolisian juga memintai keterangan rekan pelaku MK yang merekam dan membagikan video ke media sosial. Tim penyidik telah mengirimkan sampel darah balita ke Lab 4 Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk mengetahui adanya kandungan alkohol di tubuh korban. Jika terbukti, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 2 tahun. Dari hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan mengakui memposting, bukan dia memposting, ada temannya yang memposting bahwa kegiatan itu dia lakukan hanya untuk hiburan semata. Dan dia mengakui bahwa dia minum miras jenis Sopi, kemudian setelah dia minum, kemudian minuman gelas kosong itu dia kasih masuk di mulutnya anaknya yang umur 11 bulan. Kemudian kami dari Satuan Reskrim mengumpulkan dari para saksi. Kemudian kami juga sudah mengambil sampel darah dari anak tersebut. Bahkan botol dan gelas kaca yang digunakan oleh yang bersangkutan juga kami sudah amankan. Kemudian beberapa hasil barang bukti tersebut kami sudah kirim ke Lab Forensik Kramat Jati, Jakarta untuk kami mengetahui apakah ada kandungan alkohol dalam tubuh anak tersebut. Selain itu juga pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang balita 2,5 tahun di Karawang, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan pacar ibunya. Korban mengalami luka serius di bagian mata dan lidah. Peristiwa naas dialami seorang balita di Karawang, Jawa Barat. Anak balita laki-laki menjadi korban penganiayaan keji diduga dilakukan oleh kekasih ibu korban sendiri.
Peristiwa ini terjadi saat korban bersama ibu kandung dan pelaku menginap di sebuah hotel Rabu malam 12 Februari kemarin. Malam harinya, sang ibu meninggalkan anaknya bersama pelaku untuk membeli makanan. Namun saat kembali, sang ibu mendapati buah hatinya bersimbah darah. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka serius pada bola mata kirinya. Hal ini diduga atas perbuatan pelaku yang melukai lidah korban menggunakan tang dan mencolok mata korban. Pelaku tega melakukan aksinya karena kesal anak tersebut terus menangis. Si pelaku itu, terus pas aku ke dalam kamar hotel itu, anak aku sama si pelaku ini udah ada di dalam kamar mandi. Dengan kondisi anak aku pas lihat ke kasur tuh anak aku nggak ada, lihat perceceran darah gitu di spraynya. Pas nengok ke sini, dia lagi ngelapin darah anak aku sambil di perut gitu. Terus karena mata anak aku tuh udah putih semua, lidahnya udah ke muka sambil ngomong. Anak aku nggak nangis sama sekali, langsung kaku gitu, kayak trauma banget gitu. Terus karena mata anak aku tuh udah putih semua, lidahnya udah ke muka sambil ngomong. Anak aku nggak nangis sama sekali, langsung kaku gitu, kayak trauma banget. Aku langsung gendong, lihat muka anak aku langsung kayak gitu. Terus posisi si korban si pelaku di sini, aku sama korban di sini. Kata aku gini, itu apa yang di kantong kamu gitu kan. Udah kayak gitu aku ngairawin itu semua, langsung aku lariin dia ke rumah sakit. Kasus kini dalam penanganan pihak kepolisian. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 2 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KUHP nomor 111 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat itu ibu korban keluar kamar, kemudian korban ditinggalkan bersama tersangka. Ketika kembali, korban sudah dalam kondisi terluka. Kemudian setelah itu, keluarga korban kemudian melaporkan dan langsung kami dari Polres Karawang menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya, kasus ini ditangani oleh Satres PPA dan PPO. Kami melakukan olah TKP, memeriksa saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan gelar perkara. Kemudian tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil visum et repertum yang dilaksanakan di RSUD Karawang, korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Dari Karawang, Jawa Barat, Bambang Aris, Metro TV. Pemirsa, pelaku pembunuhan remaja pelajar sekolah menengah pertama yang jasadnya ditemukan di eks Kampung Gajah ditangkap. Pelaku merupakan teman sekolah dari korban. Penangkapan pelaku yang masih di bawah umur ditangkap di wilayah Banyuresmi, Garut, Jawa Barat. Dari pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga akibat rasa sakit hati pelaku terhadap korban yang mengakhiri hubungan pertemanan. Sebelum membunuh, pelaku bertemu dengan korban di sekitar sekolah korban. Kemudian pelaku mengajak korban ke eks lokasi wisata Kampung Gajah. Sempat terjadi pertengkaran hingga pelaku memukul kepala korban dengan botol dan menikam korban dengan senjata tajam. Korban mengalami luka benda tumpul di bagian kepala dan 8 luka tusuk di bagian perut. Untuk menghilangkan jejak, pelaku menggunakan telepon seluler korban untuk mengirim pesan ke teman-teman korban, seolah korban masih hidup dan mengaku diculik. Kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Di mana terhadap korban ternyata ada beberapa luka, yaitu yang pertama luka di bagian kepala, luka benda tumpul di bagian kepala sehingga mengakibatkan robek, dan kemudian juga ada luka tusukan, kurang lebih 8 kali tusuk di bagian perut. Motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, sehingga
Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polri menargetkan standar tinggi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dikelola jajarannya. Tidak hanya menu bergizi yang disajikan, namun juga didukung peralatan modern, sistem pengawasan mutu, serta konsep kemandirian pangan yang terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program pemenuhan gizi nasional. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat hari Jumat 13 Februari 2026. SPPG yang dikelola Polda Metro Jaya ini menjadi salah satu percontohan nasional dalam penyediaan makanan bergizi dengan standar pengelolaan modern dan terintegrasi. Presiden meninjau langsung setiap tahap operasional di SPPG ini, mulai dari pengolahan, pengemasan, hingga sistem distribusi makanan. Salah satu pembeda utama SPPG Polri dengan SPPG lainnya adalah adanya penerapan atau pemeriksaan food safety dengan menggunakan alat food safety kit, di samping tes rutin organoleptik pada setiap makanan sebelum didistribusi. Alat kit ini yang kami gunakan diproduksi oleh Farmapol Pusdokes Polri, yang diantaranya terdiri dari 4 parameter pemeriksaan, ada formalin, nitrit, sianida, dan arsen. SPPG Polri ini telah dilengkapi berbagai peralatan modern, termasuk sistem penyaringan air, sterilisasi ultraviolet untuk membunuh bakteri, serta perangkat uji keamanan dan kualitas pangan. Seluruh proses diawasi secara ketat untuk memastikan makanan yang didistribusikan telah memenuhi standar keamanan dan nilai gizi yang ditetapkan. Tadi saya lihat alat-alat yang digunakan, dirintis oleh kepolisian. Saya lihat ada filter air, ada ultraviolet untuk membunuh bakteri di tray makanan. Ada food security test, food safety test yang diproduksi di dalam negeri yang tidak kalah dengan kualitas dunia. Ini sesuatu yang berprestasi. Ini sesuatu yang membanggakan. Rakyat harus tahu. Ya, kita sudah menghasilkan sampai hari ini 4,5 miliar porsi makanan, 4,5 miliar porsi. Dan kita masih ada kekurangan. Tidak hanya pengolahan makanan, Presiden juga meninjau greenhouse yang menjadi bagian dari ekosistem SPPG Palmerah. Greenhouse ini digunakan untuk memproduksi bahan pangan segar, sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan. Konsep ini mengintegrasikan produksi bahan baku dan pelayanan gizi dalam satu sistem terpadu. Izin Bapak Presiden, untuk sebelah kiri ini merupakan hidroponik Bapak Presiden. Sebelah kiri ini ada beberapa sayuran, sebelah kanan ini adalah siap. Kualitas yang terbaik. Airnya diberikan nutrisi khusus. Selanjutnya pada jangka menengah ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan 1.500 SPPG Polri, dan pada jangka panjang diproyeksikan akan mampu mendukung kebutuhan 33.000 SPPG pada skala nasional. Guna memastikan layanan SPPG Polri berjalan aman dan lancar, Polri telah merekrut 596 bintara kompetensi khusus, di mana 97 diantaranya adalah Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat, yang bertugas membantu penerapan food security dan pengendalian mutu pada SPPG Polri. Selanjutnya dalam rangka memperkuat ekosistem rantai pasok bahan baku, sejumlah SPPG Polri telah dilengkapi dengan keunggulan kemandirian pangan. Sebagai contoh, SPPG Polda Metro Jaya yang memanfaatkan lahan seluas 49 hektar. Di lokasi tersebut tersedia tambak ikan yang berisi 102.000 ekor ikan bandeng
nila dan mujair, serta udang sebanyak 600.000 ekor, yang terintegrasi dengan kandang ayam yang berisi 1.000 ekor dan kandang kambing berisi 100 ekor. Tambak dan kandang ini akan membentuk siklus rantai pakan yang berkelanjutan. Selain itu, SPPG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok yang terus ditingkatkan sebagai penopang ketersediaan bahan baku SPPG. Kapolri menambahkan kedepannya seluruh SPPG Polri akan didukung dengan ekosistem rantai pasok bahan baku seperti yang ada di SPPG Palmerah ini. Hal ini penting guna menjamin ketersediaan pasokan yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan baku, serta mewujudkan kemandirian pangan yang terintegrasi. Penguatan ekosistem ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan bergizi, namun juga menciptakan dampak ekonomi, mulai dari petani, peternak, UMKM, hingga pelaku logistik lokal. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga Kamtipnas bertema Jaga Ibu Kota Jakarta untuk Indonesia. Sebanyak 10.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat turut dikerahkan guna untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Semuanya dalam menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, supaya seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dapat berlangsung dalam situasi yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Sebagaimana tema yang kita usung, Jaga Jakarta untuk Indonesia, berarti semangat untuk menjaga wilayah kita dari berbagai potensi ancaman dan gangguan, sehingga kota Jakarta sebagai wajah bangsa dapat selalu stabil, aman, dan tertib. Kehadiran berbagai unsur masyarakat ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya polisi dalam menjaga situasi Kamtipmas agar tetap aman dan kondusif. Mereka merespons positif apel siaga yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Diharapkan sinergi dan komunikasi antara Polri dan masyarakat terus terjaga sehingga stabilitas keamanan terjalin dengan baik. Langkah ini menjadi sangat penting, bahwasanya ada peran dari pihak aparat untuk bisa bersinergi dalam menjaga ketertiban dan juga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami Serikat Buruh bersepakat bahwasanya ruang demokrasi, aksi-aksi harus tetap dilakukan sebagai salah satu dari amanat para pendiri bangsa untuk mengekspresikan tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Acara seperti ini itu sungguh sangat positif bagi kami dan khususnya buat masyarakat untuk wilayah Jakarta dan untuk nasional. Kenapa? Karena memang kita harus mendeteksi, kita sebagai bagian dari masyarakat untuk bisa mendeteksi hal-hal yang dilihat atau dinilai mungkin kurang bagus, kurang positif, kita akan memberikan informasi yang bagus kepada pihak polisian. Dan juga untuk kami, para nelayan Muara Baru, berterima kasih keaktifan polisi dalam menjaga lingkungan Muara Baru terutama. Dan saya harap juga untuk seluruh polisi dapat bekerja sama dan bersinergi untuk keamanan Jakarta dan ke depannya, Pak. Terima kasih. Dengan sinergi antara aparat dan masyarakat, diharapkan suasana Ramadan di Jakarta dapat berjalan aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Andromeda Arizal. Silakan Andro. Baik, terima kasih Glory. Nah, pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya terkait dengan seorang anak perempuan berinisial SA berusia 13 tahun, warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, seorang anak perempuan berinisial SA berusia 13 tahun warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri. Polisi memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Peristiwa memilukan ini terjadi saat korban berinisial SA yang masih duduk di bangku sekolah dasar ditemukan ibunya dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah. Menurut warga, saat kejadian mendengar teriakan histeris dari ibu korban. Saat didatangi, korban sudah dalam kondisi terbaring di lantai dan kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Sementara itu, polisi menemukan adanya tangkapan layar pesan dari telepon korban yang diduga cacian kasar dari ibunya. Terkait tangkapan layar pesan WhatsApp ini, Kasat Reskrim Polres Demak, Ibtu Anggah Mardui, membenarkan adanya pesan tersebut. Namun pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait pesan WhatsApp tersebut sebagai pemicu korban bunuh diri. Dari hasil pemeriksaan medis tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil visum, korban diduga meninggal akibat mati lemas karena gangguan pernapasan. Karena tidak ditemukan unsur pidana, pihak kepolisian menghentikan penyelidikan dan menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan. Pemeriksaan saksi juga dan hasil cek dari teman-teman Polres Polres, jadi minta tolong untuk tidak ada kabar yang dari lagi dari luruskan. Kita semua kan di sini ikhtiar semua untuk dapat sebuah faktanya seperti apa, karena kan sebelumnya kabarnya terlalu liar. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental anak dan remaja. Sebelumnya tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa kelas 4 sekolah dasar ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri. Siswa berinisial YBS ditemukan di kebun cengkeh dekat pondok tempat ia tinggal bersama sang nenek. Dari lokasi kejadian ditemukan juga sepucuk surat tulisan tangan yang diduga kuat ditulis oleh korban sebelum mengakhiri hidupnya. Dalam surat, korban menyampaikan pesan perpisahan kepada ibunya dan berharap sang ibu tidak terlalu bersedih setelah kepergiannya. Diduga korban punya beban hidup tinggi karena setiap hari ketika pulang sekolah, kelaparan akibat tidak mempunyai makan. Tim Liputan Metro TV. Berita ini tidak bertujuan untuk menginspirasi tindakan bunuh diri. Jika Anda pernah merasakan gejala krisis emosional, merasakan kecenderungan bunuh diri, atau mengenal orang-orang dalam kondisi tersebut, jangan ragu untuk berkonsultasi kepada ahlinya. Pemirsa, dalam 2 minggu terakhir, 2 peristiwa memilukan yang melibatkan anak-anak ini tentu mengguncang banyak pihak. Di Demak, seorang anak perempuan berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia, diduga bunuh diri. Sebelumnya di Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang siswa sekolah dasar juga mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Rangkaian kejadian ini menjadi alarm keras bahwa persoalan kesehatan mental pada anak tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Di usia yang seharusnya dipenuhi keceriaan, justru muncul tekanan dan beban yang mungkin tak terlihat oleh orang-orang terdekat. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada kondisi psikologis anak-anak kita saat ini? Bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah tragedi serupa? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog anak, remaja, dan keluarga, Sani Budiantini Hermawan. Selamat pagi, Mbak Sani. Selamat pagi. Baik, Mbak Sani, langsung saja ini kan kalau kita melihat fenomena ini, apakah ini bisa menjadi salah satu hal yang menjadi penting juga atau seperti apa? Kenapa ini hal ini bisa terulang kembali? Apakah ini memang tidak ada pantauan dari pemerintah atau bagaimana peran seharusnya keluarga untuk mencegah anak-anak kita ini untuk tidak
mengalami hal serupa seperti 2 kejadian, baik itu di Ngada ataupun juga di NTT? Iya, saya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Semoga keluarga korban juga bisa didampingi dengan baik dan terrecovery ya secara mental dalam kasus ini. Sebelumnya saya ingin sekali dalam kesempatan ini mengajak para orang tua juga memahami dulu bentuk-bentuk atau alasan kenapa anak bisa mengakhiri hidupnya. Ini penting sekali diketahui oleh orang tua karena ada beberapa faktor. Salah satunya yang perlu diketahui misalnya adalah bullying itu bisa termasuk akhirnya cyberbullying gitu ya. Kemudian yang kedua adanya parenting style atau banyaknya kericuhan dalam keluarga itu juga bisa memacu anak untuk mengakhiri hidupnya. Tentunya masalah mental anak, kemudian tuntutan sekolah yang berat ya, masalah kemiskinan dan yang terakhir juga kita tahu adalah masalah asmara. Nah, ketika orang tahu adanya faktor-faktor yang sangat banyak atau beragam yang bisa memicu anak mengalami akhirnya masa sulit atau kita bilang menjadi stres dan depresi, maka orang tua di sini wajib sebenarnya berkomunikasi kepada anak untuk memahami permasalahannya, untuk mengetahui apa yang dirasa dan sebagainya. Jadi di sini orang tua memang ketika tahu bahwa ada perubahan secara emosional, perilaku, mari kita jangan abaikan ya. Semua perkataan anak, semua ucapan anak itu penting sebenarnya didengar oleh orang tua. Sehingga kita bisa menangkap makna yang mungkin tersirat di dalamnya. Ya sekedar misalnya anak mengatakan, "Saya capek nih mah," gitu. Nah, capek ini jangan diartikan sebagai sesuatu yang lebay atau anak jadi seperti orang cengeng misalnya atau sering berkeluh ya, atau seperti manja misalnya ya. Tapi capek itu bisa diartikan sesuatu yang dalam gitu. Mari makanya kita harus memvalidasi ya, memahami, kemudian kita marilah kita bisa membantu anak meregulasi emosi sehingga anak tidak mencari cara untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya nekat karena dia melihat dari media atau tayangan-tayangan yang dia lihat atau mencari sendiri informasi bagaimana untuk menyelesaikan masalah tapi tidak matang karena kita tahu anak itu sebenarnya masih belum matang. Sistem syaraf ya, proses berpikir, analisa itu masih sangat minim. Makanya kenapa sering terjadi adanya akhirnya depresi dari sejak dini atau perilaku yang menyerang, misalnya menyakiti orang atau menyakiti diri, itu tandanya anak memang belum matang dalam regulasi emosi. Makanya di sini orang tua yang terutama harus hadir. Baru kemudian sistem lingkungan. Apa itu? Sekolah bisa melihat, memapping ya, mengadakan suatu mungkin konsultasi, ada konselor kan di sekolah, kemudian mensosialisasikan ketika anak mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, menekan, harus kemana dia misalnya. Ada hotline service yang ditaruh di setiap dinding sekolah misalnya, karena kita tahu ada PPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana kita bisa berkonsultasi secara gratis. Kemudian juga tentunya negara di sini, di mana sosialisasi bahwa sekarang ada darurat anak itu juga harus digaungkan sampai ke pelosok. Dan bukan hanya digaungkan juga, tapi memberdayakan sistem misalnya berbasis komunitas misalnya, karena bisa jadi SDM di daerah setempat kurang, tapi bagaimana juga memberdayakan pemberdayaan masyarakat ya berbasis komunitas untuk menolong para anak, paling tidak anak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia mengalami tekanan. Mbak Sani, kemudian tadi Anda sempat menyampaikan bahwa komunikasi dengan orang tua ini menjadi sangat penting, terutama antara ibu dan juga anak. Namun dalam kasus ini kalau kami melihat begitu ada kata-kata ataupun juga kalimat yang tidak baik begitu disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Namun pertanyaan ini, seberapa besar begitu pola komunikasi antara ibu dan anak dapat mempengaruhi mental daripada anak-anak sendiri, Ibu? Iya, sangat tinggi sekali ya pengaruhnya bagaimana pola komunikasi orang tua dengan anak atau tadi ibu dan anak ya. Sebenarnya tidak hanya ibu ya, tapi ayah juga harus berperan di dalam keluarga begitu ya. Karena tadi salah satu
faktor anak depresi atau mengalami masalah mental adalah parenting style yang kurang tepat gitu ya. Nah, parenting style itu kan di dalamnya ada komunikasi, pola asuh itu kan ada bagaimana mereka berinteraksi gitu ya. Dan kita tahu nih kalau anak sudah misalnya ada masalah emosi atau masalah tekanan yang dihadapi dan orang tua gagal memahami, akhirnya mengabaikan, apalagi memvalidasi ya, mungkin jadi akhirnya sama sekali tidak tervalidasi perasaan anak, itu sebenarnya kan gerbang anak menjadi depresi gitu. Jadi makanya ini penting sekali. Nah, di sini dalam kesempatan ini juga saya mengajak para orang tua nih untuk jangan mengabaikan bentuk komunikasi, karena itu penting sekali untuk memahami anak. Anak yang tidak tervalidasi emosinya akan merasa terabaikan dan merasa lonely. Mereka merasa sendiri. Kok nggak ada ya yang memahami dirinya? Kok orang tua atau siapapun merasa saya itu berlebihan misalnya. Nah, hal-hal seperti ini membuat anak tuh menjadi akhirnya kena, kita sebut dengan kena mental tadi, stres berkepanjangan, akhirnya dia menutup diri, dia nggak mau cerita lagi. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu pintu gerbang yang sangat bisa banget akhirnya anak melakukan hal-hal yang sifatnya menyakiti diri sendiri, ada mungkin berpikir bunuh diri, itu karena merasa dia sendiri dan tidak ada yang memahami dirinya. Nah, ini yang saya sayangkan karena sebenarnya anak mungkin saja sudah membuka ruang komunikasi tapi orang tuanya abai. Nah, ini kita sebut dengan crying for help. Fase di mana anak berteriak sebenarnya, menangis sebenarnya untuk orang tua memahami dirinya tapi gagal dipahami oleh orang tua. Menarik sekali Mbak Sani. Mbak Sani, kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya, banyak orang tua ini kan merasa memarahi anak adalah hal yang biasa begitu. Lalu batasan seperti apa begitu untuk kita atau para orang tua di rumah memarahi anak ini yang sesuai dengan hal-hal ataupun hal-hal yang baik gitu, memarahi tapi juga ini dapat memaknai gitu. Oh, ternyata ini salahnya, ini baiknya. Jadi batasan-batasan seperti apa begitu yang harus dipahami oleh orang tua-orang tua? Ya, ini menarik sekali memang. Jadi akhirnya kan bingung nih orang tua, apa sih batasannya gitu. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang memanjakan, benar-benar memanjakan, artinya membiarkan anak melakukan apa saja, itu juga tidak benar. Tapi memang orang tua yang sangat otoriter ya, yang dikit-dikit mungkin anak dikritis ya, dihakimi, dilabel, itu yang membuat anak sebenarnya secara mental itu akan merasakan stres yang berkepanjangan begitu. Biasanya saya mengajarkan orang tua untuk tetap tegas gitu ya. Misalnya contoh memarahi anak tuh kan bukan berarti harus menyerang pribadinya, bukan menyerang diri si anak tersebut gitu ya. Misalnya mama marah sekali ya kalau kamu menyakiti adik kamu misalnya. Marah sekali itu bukan berarti kita dengan teriakan atau dengan hujatan ya, atau menghakimi gitu ya. Misalnya kamu nih apa budak apa ya misalnya, kok udah dibilangin nggak dengar misalnya itu kan berarti ada menyerang secara verbal, ada abuse secara verbal. Nah, ini yang tidak disarankan sama sekali, karena biasanya orang tua akhirnya mestinya adalah bisa mendengarkan cerita anak dulu, baru anak bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan. Nah, ini kadang-kadang juga orang tua tidak sabar prosesnya, maunya orang tua didengar karena merasa dia udah hidup lebih lama, orang tua udah sukses, makanya anak harus mendengar orang tua. Nah, ketika anak akhirnya cuman dalam hal ini berkomunikasi hanya satu arah, inilah akhirnya anak merasa tidak didengar, merasa anak ini orang tua hadir tapi sebenarnya tidak memahami. Anak ini merasa pada siapa dia harus berbicara, dia tidak tahu. Nah, ini muncul mulai terjadi mungkin berubahnya emosi, berubahnya perilaku, ya biasa menjauh dari orang tua, ada secret orang tua, kalau orang tua ngomong, nanya dia nggak mau jawab. Nah, ini sebenarnya udah menjadi tanda nih bahwa sebenarnya tidak baik-baik saja komunikasinya. Nah, biasanya juga saya sarankan juga ke konsultasi ya, ke psikolog misalnya untuk memperbaiki komunikasi, ikut seminar orang tua biar tahu bagaimana komunikasi efektif dan asertif misalnya. Dan ini menurut saya sangat-sangat disarankan begitu supaya orang tua juga berbekal modal komunikasi untuk bisa menjalankan parenting yang baik, yang tepat buat anak. Baik, kita harapkan terdapat parenting yang baik juga antara keluarga, terutama ibu, bapak, dan juga anak agar hal serupa ini tidak kembali terulang. Terima kasih Sani Budiantini Hermawan, selaku psikologi anak, remaja, dan keluarga telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini, Selamat Pagi Indonesia akan kembali usai jeda. Di antaranya
terkait dengan informasi di balik layar animasi yang tayang di berbagai platform nasional hingga internasional, terdapat karya para pekerja kreatif dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, di balik layar animasi yang tayang di berbagai platform nasional hingga internasional, terdapat karya para pekerja kreatif dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, Ayena Studio memainkan peran animator lokal menjadi ruang berkarya bagi generasi muda, khususnya para generasi Z, untuk menembus industri animasi global sekaligus mengharumkan nama bangsa. Nah, Glory dan juga pemirsa di rumah nih, tentu ini ingat dong dengan karya animasi berjudul Jumbo yang berhasil ditonton jutaan orang di bioskop. Nah, film ini ternyata 100% itu adalah buatan dari para kreator lokal nih. Dan sedikitnya membahas, Ayena Studio merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan animasi dan kabarnya setelah kesuksesan film Jumbo ini memberikan efek domino buat mereka, dan kabarnya juga ada beberapa film lain yang sedang menunggu di depan mata. Nah, cerita selengkapnya kita bahas dalam segmen Cerita Pagi berikut ini. Masyarakat Kota Cimahi boleh berbangga. Pasalnya, pemuda-pemuda lokal berhasil menorehkan prestasi di kancah industri kreatif melalui karya animasi yang tayang di tanah air dan berbagai negara. Ayena Studio merupakan studio konten digital dan animasi yang berdiri sejak 2015. Studio ini menjadi ruang berkarya bagi generasi muda, khususnya generasi Z, untuk menembus industri animasi global. Sedikitnya 20 orang pekerja kreatif terlibat dalam proses produksi, mulai dari perancangan karakter, animasi, hingga pasca produksi. Sebagian besar di antaranya merupakan anak muda yang tumbuh besar bersama perkembangan teknologi digital. Sejak berdiri, Ayena Studio telah menghasilkan berbagai karya animasi yang tayang di berbagai platform. Ya, kami sudah mengerjakan banyak film, salah satunya IP kami, Super Nelly, itu kerjasama dengan Unicom, dan juga kita juga sedang ada proses pembuatan film layar lebar saat ini, bekerja sama dengan Rumania. Dan yang lainnya mungkin beberapa film yang sudah kami kerjakan, ada rendering untuk film Jumbo, kemudian yang terbaru nanti ada Garuda di Dadaku film. Kurang lebih kita sudah mencakup sekitar 20% worldwide ya, jadi ada dari Rumania, ada dari Australia, kemudian juga ada dari Korea dan Singapura, juga Malaysia. Ayena Studio juga berperan dalam membuka lapangan kerja kreatif sekaligus menjadi wadah pembinaan talenta muda di bidang animasi dan konten digital. Ya, kebetulan kami juga bekerja sama mendevelop SDM-nya itu melalui kelas industri yang kerjasama dengan sekolah, ada SMK Negeri 2 Cimahi dan juga kampus Unicom. Dan teman-teman Gen Z ini juga teman-teman yang sangat semangat untuk berkarya, khususnya di bidang animasi. Jadi kerjasama dengan mereka cukup menyenangkan sih. Harapannya sebetulnya adalah kita bisa membawa kota ini juga lebih maju lagi ke depannya, karena melihat sumber daya alam kita kan sudah tidak ada, khususnya Cimahi sendiri kota kecil, hanya 3 kecamatan. Tapi dengan adanya talenta-talenta yang luar biasa, SDM yang cukup baik, khususnya di bidang animasi, ini bisa membawa warna tersendiri untuk perekonomian dan ekonomi kreatif di kota Cimahi, terutama di bidang animasi, karena talenta-talenta kita ini banyak sekali dipakai di lokal maupun internasional. Jadi kualitas kita itu nggak kalah lah sama animasi-animasi yang ada di ASEAN ya, terutama seperti Malaysia, Thailand, gitu, Singapura. Gitu. Salah satu animator, Rohmat Hidayatullah, berharap animasi Indonesia dapat lebih bersaing di kancah internasional. Harapannya tentu aja buat animasi lokal di Indonesia itu bisa lebih maju lagi, bisa bersaing sama
animasi internasional gitu, karena sekarang step-stepnya udah semakin kelihatan jelas, kita semakin maju. Keterlibatan dalam proyek berskala global menjadi bukti bahwa sumber daya manusia di daerah mampu bersaing di industri kreatif dunia. Ayana Studio juga kerap mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Cimahi, pemerintah pusat hingga ASEAN. Dari Bandung, Jawa Barat, Edwan Hatnansyah, Metro TV. Wah, keren sekali ya Andro dan juga pemirsa. Ada sekitar ratusan atau 400 ya kalau nggak salah animator Gen Z yang tergabung dalam film Jumbo itu. Wah, terbaik sekali ya, yang diharapkan juga dengan para animator-animator yang ada ini bisa terus berkarya juga. Betul. Jadi ke depan-depannya ada Jumbo-Jumbo ataupun film-film lainnya nih yang animator yang kita tunggu ya. Iya, kita tunggu juga film-film lainnya yang bisa kita tonton juga nih. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Usai jeda kami akan membahas sejumlah informasi menarik lainnya, diantaranya menyambut Tahun Baru 2577 Kong Chili, Wihara Dharma Bakti bersolek. Sejumlah dekorasi khas Imlek sudah menghiasi kawasan wihara ini. Kita hadirkan selengkapnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kali ini kami sudah merangkum ada 3 agenda yang akan terjadi di tanah air hari ini. Di antaranya adalah pemerintah menetapkan 2 hari libur peringatan Imlek 2026 pada tanggal 16 dan 17 Februari. Sehubungan dengan hal tersebut tidak ada ganjil genap di Jakarta. Ganjil genap Jakarta ditiadakan pada 16 hingga 17 Februari 2026. Langkah ini diambil karena bertepatan dengan cuti bersama dan libur nasional perayaan Imlek. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Polda Metro Jaya melalui akun Instagram @tmcpoldametro. Dengan ini diharapkan masyarakat bisa berlibur dengan lebih leluasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu juga pemirsa, kemeriahan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kong Chili begitu terasa di Jakarta. Seperti yang terlihat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar Festival Imlek 2026. Kawasan Bundaran HI menjadi lautan merah dengan dominasi lampion dan ornamen khas Imlek yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang. Masyarakat bisa melihat 3D lantern 12 sio, pagoda LED cahaya harmoni, dan parade barongsai. Kemudian ada pertunjukan laser hingga harmoni lantern walk. Festival Imlek 2026 ini digelar hingga 17 Februari 2026. Acara ini menjadi simbol komitmen Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan terbuka bagi seluruh latar belakang agama serta budaya. Dan pemirsa, pimpinan MPR RI berencana meninjau langsung bencana tanah bergerak di Desa Padasari di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat. Diharapkan upaya tersebut dapat memberikan dorongan kekuatan dan optimisme bagi warga selama proses penanganan bencana ini berlangsung. Pemirsa, selain 3 agenda tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Andromeda Arizal. Silakan, Andro. Ya, betul sekali Glory dan juga pemirsa. Jadi saat ini ratusan penumpang kereta cepat di Wus ini terlihat memadati stasiun Palaran, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara itu, objek wisata di Kyotaku, objek wisata Kyotaku di kawasan Floating Market Lembang dipadati pengunjung pada masa liburan. Para penumpang ini berasal dari stasiun Halim, Jakarta Timur dengan berbagai tujuan yang sebagian besar ke wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut Manajer Corporate Communication KCIC, Emir Monti menjelaskan KCIC mencatat lonjakan jumlah penumpang bus pada momen libur akhir pekan Imlek kali ini. Pada hari kemarin maksud kami pemirsa, di tanggal 15 Februari 2026 tercatat lebih dari 11.000 tiket telah terjual.
Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai lebih dari 23.000 penumpang per hari hingga keberangkatan terakhir. Menurut peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi selama periode libur panjang. Nah, sementara itu pemirsa, di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, liburan panjang Imlek ini dimanfaatkan wisatawan untuk berkunjung ke kampung wisata bernuansa Jepang. Objek wisata ramai dikunjungi karena menyuguhkan suasana serba merah ala Jepang di tengah danau dengan udara sejuk khas pegunungan. Objek wisata Kyotaku di kawasan floating market Lembang ini menawarkan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjungnya. Bangunan bergaya Jepang serta ornamen lampu merah dan dengan konsep kampung di atas danau jadi daya tarik selama libur Imlek. Pengunjung anak-anak hingga dewasa dapat menyewa pakaian tradisional Jepang untuk berkeliling, berfoto dan menikmati wahana perahu di danau buatan. Dengan tiket masuk sebesar Rp25.000, lokasi ini menjadi pilihan wisata terjangkau bagi wisatawan dari berbagai daerah. Yang dilakukan tadi habis keliling-keliling, terus cobain baju keliling-keliling, jadi pemandangannya bagus semua. Serasa di Korea beneran. Ini datang dari mana, Bu? Kita dari Jawa Timur. Jawa Timur, Jombang. Untuk pavilion Kyotaku ini kita bernuansa Jepang dan Korea. Jadi di sini bisa menggunakan kostum Korea atau Jepang dengan berfoto-foto nuansa seperti sedang berada di Jepang atau Korea. Ambil memang suasananya lebih ke suasana seperti di Jepang dan Korea. Kemudian ada kostumnya, ada aksesorisnya, kemudian bisa berfoto-foto dengan nuansa seperti di pohon-pohon sakura gitu ya, bunga sakura. Kemudian sedang jamuan minum teh gitu. Jadi memang kita buat semirip mungkin seperti bila orang sedang berwisata ke Korea atau Jepang. Dan pemirsa, pada masa libur panjang jelang perayaan Imlek, sejumlah tempat wisata ramai oleh pengunjung. Untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung langsung jurnalis Metro TV Satrio Adi di Simpang Gadok, Jawa Barat, dan juga Nurul Zenita di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kita ke Satrio terlebih dahulu. Selamat pagi Satrio. Ya Satrio, bagaimana situasi arus kendaraan di Simpang Gadok saat ini? Selamat pagi Glory. Di momen libur cuti bersama Hari Raya Imlek, situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju Puncak terpantau padat. Antrean dari exit tol Ciawi menuju ke kawasan Puncak Bogor ini terjadi pada Senin pagi ini. Tadinya antrean hanya terjadi pasca exit tol Ciawi saja, tidak mengular hingga ke kawasan Simpang Gadok menuju Puncak, sebab petugas pada pagi hari tadi memberlakukan sistem ganjil genap di Simpang Gadok menuju Puncak, dan banyak dari kendaraan yang hendak menuju ke Puncak memiliki plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal pada hari ini. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan kepadatan sempat terjadi pada pagi hari tadi, karena kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai dengan tanggal ini terpaksa harus putar balik. Dan saat ini pada pukul 9 pagi tadi petugas telah memberhentikan sistem ganjil genap sehingga kepadatan mulai mengular ke kawasan Puncak dari exit tol Ciawi. Di momen libur panjang Hari Raya Imlek ini, berbagai sistem rekayasa arus lalu lintas memang dilakukan oleh petugas. Di antaranya adalah sistem ganjil genap yang diberlakukan pada tanggal 14 hingga 17 Februari mendatang, kemudian sistem one way, dan juga sistem buka tutup jalan. Namun tentunya sistem one way dan sistem buka tutup jalan diberlakukan secara situasional tergantung pada situasi arus lalu lintas yang terjadi di lapangan. Dan berdasarkan data dari kepolisian pada hari Minggu sore kemarin, ada sekitar 20.000 lebih kendaraan yang masuk menuju ke kawasan Puncak. Memang berbagai destinasi wisata di kawasan Puncak seperti Taman Safari, Taman Bunga, berbagai curug dan juga villa masih menjadi destinasi favorit masyarakat dalam menghabiskan waktu bersama kerabat dan juga keluarga di momen libur panjang seperti ini. Dan tentunya kepadatan di kawasan Puncak ini diprediksi akan terus terjadi
hingga libur panjang atau momen libur panjang selesai di pekan ini. Dan kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak ini tidak hanya kepadatannya tidak hanya terjadi di kawasan Simpang Gadok, namun di berbagai jalan alternatif juga terjadi kepadatan sebab kendaraan yang tidak sesuai plat dengan tanggal pada hari ini memilih jalur alternatif untuk menuju ke kawasan Puncak. Dan tentunya kita akan terus pantau bagaimana situasi terkini dari kawasan Simpang Gadok menuju ke Puncak. Glory. Baik, dari Satrio kita beralih ke Nurul Zenita yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Nurul, jadi per pagi hari ini apakah Taman Marga Satwa ini sudah ramai dan bagaimana suasana di sana? Selamat pagi Andro dan juga pemirsa. Untuk suasananya dari pantauan kami sejak dibuka tadi sekitar pukul 7 pagi sampai dengan sekarang memang pengunjung yang datang belum terlalu ramai. Ini karena tadi pagi pada pagi hari tadi Taman Marga Satwa Ragunan di sini cukup deras diguyur hujan. Nah, tapi perkiraannya akan semakin siang akan semakin ramai pengunjung yang datang. Begitu juga sesuai dengan prediksi dari manajemen dari Taman Marga Satwa Ragunan yang selama 4 hari ini, 2 hari kemarin Sabtu dan Minggu, dan juga hari ini dan besok tanggal merah ini diperkirakan akan ada total 60.000 pengunjung yang datang. Hal ini karena tentu Taman Marga Satwa Ragunan ini menjadi salah satu pilihan favorit ataupun destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu akhir pekan ataupun libur panjang seperti saat ini. Karena di kegiatannya selain melihat-lihat satwa yang ada di sini, para pengunjung juga bisa melakukan kegiatan lain seperti piknik, berolahraga, baik itu jogging ataupun bersepeda. Dan untuk bersepeda di sini pengunjung bisa membawa sepeda sendiri ataupun menyewa sepeda yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini dengan tarif 10 sampai dengan Rp15.000. Pengunjung yang datang juga bisa berkeliling menggunakan kereta keliling dengan tarif Rp10.000 saja. Dan ini juga menjadi destinasi favorit karena tarif masuknya cukup terjangkau, hanya Rp4.000 untuk dewasa dan juga Rp3.000 untuk anak-anak. Dan Andro, saya akan ajak berbincang salah satu pengunjung di sini yang bawa keluarga nih ke Taman Marga Satwa Ragunan. Halo Kak, dengan siapa Kak? Halo, dengan Kak Timoti. Kak Timoti, ini datang dari mana nih sama kamu? Kebetulan saya dari Tangerang Selatan, dari Ciputat ya. Penasaran kamu mau jawab ya, nanti aku kasih pertanyaan. Ini kenapa nih dari Tangsel ke Jaksel ke Ragunan, kenapa pilih Ragunan untuk liburan sama adiknya ini? Ya, yang pertama ini kan letaknya di tengah kota, sangat jarang sekali kita bisa melihat berbagai jenis hewan di tengah kota kayak gini. Untuk mengajarkan kepada anak saya juga tentang jenis-jenis hewan yang ada di sini, mulai dari hewan yang jinak, hewan buas dan hewan gede, hewan kecil kayak gitu. Oke. Terus tadi udah keliling lihat satwa apa aja nih Kak? Udah lumayan sih, tadi ada gajah, ada jerapah, terus burung pelikan gitu-gitu sih tadi. Oke, abis ini mau kasih lihat ke satwa mana lagi? Mungkin nanti kita mau keliling. Kita kalau nggak hujan sih rencana mau semua kita lihat ya. Oke, kamu mau ikut ditanya juga ya? Kamu udah lihat satwa apa aja tadi? Paling suka apa? Tadi lihat apa, Dek? Lihat gajah. Oke, terima kasih ya Kak Timoti dan istri. Dan adiknya siapa namanya adiknya nih? Kala. Kala, dadah Kala. Aku lanjut dulu ya. Iya Andro dan juga pemirsa, untuk hari ini sebenarnya setiap hari Senin Taman Marga Satwa Ragunan ini sebenarnya tutup atau libur untuk satwa-satwa. Tapi khusus untuk hari ini dibuka. Jadi hari ini dan juga besok buka, tapi akan tutup pada hari Rabu tanggal 18 Februari mendatang. Selain itu untuk kesini bagi pengunjung yang mau datang ke Taman Marga Satwa Ragunan ini juga bisa menggunakan pilihan mode transportasi, baik itu menggunakan kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2 bisa, ataupun menggunakan transportasi umum. Untuk transportasi umum menggunakan KRL bisa turun paling dekat di stasiun Tanjung Barat ataupun menggunakan Transjakarta dan juga Jaklingko. Andro, saya kembalikan ke studio. Baik, nampaknya seru sekali ya bermain di Taman Marga Satwa Ragunan. Terima kasih Nurul Zenita atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Satrio Adi dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan jalur tol Trans Jawa siap digunakan para pemudik untuk arus mudik Lebaran 2026 mendatang. Ia mengungkapkan saat ini proses patching atau penampilan jalan berlubang terus dikerjakan di beberapa ruas tol. Tol Trans Jawa dipastikan berfungsi dengan optimal saat periode arus mudik H-7 hingga H+7 Lebaran Idul Fitri. Persiapan awal untuk persiapan arus mudik ya, banyak jalan semua itu di patching semua tuh. Jadi ya memang saya lihat sih insya Allah H-7 H+7 insya Allah sesuai harapan saya. Tidak ada lagi bolong-bolong di ruas tol dari mulai Jakarta sampai dengan Manyani nanti itu bacanya ya Python itu. Yang paling berarti biasanya kan yang di situ Jawa Barat dari mulai Jakarta sampai dengan Tegal. Tapi kemarin kan sudah kita lihat sama-sama kalau teman-teman semua ikut kemarin dalam mobil kelihatan tuh Bapak Janto sepanjang Jakarta sampai dengan Tegal itu melakukan pekerjaan untuk memperbaiki kualitas jalan. Usaha jeda berikut ini pemirsa, Selamat Pagi Indonesia akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah lewat Kementerian Agama menyatakan menghormati penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah oleh Muhammadiyah pada 18 Februari 2026. Secara objektif, kemungkinan perbedaan dinilai dapat dipahami secara ilmiah maupun secara fikih. Kemenak mengatakan berdasarkan data hisab pada Selasa 17 Februari 2026, ketinggian hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk berkisar antara minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga minus 0 derajat 58 menit 47 detik dengan sudut elongasi 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Dalam konteks ini pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan pendekatan hisab dan ruqyat yang terintegrasi berpedoman pada kriteria Mabims dengan hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat sebagai kesepakatan regional. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat yang akan diputuskan pada Selasa 17 Februari 2026. Adapun penetapan awal Ramadan pada 18 Februari 2026 yang diumumkan Muhammadiyah berangkat dari metodologi dan kriteria yang berbeda, khususnya pendekatan kalender global berbasis hisab. Menurut Abu, perbedaan ini bukanlah hal yang baru dalam tradisi penanggalan Islam, melainkan konsekuensi logis dari keberagaman cara umat Islam memaknai awal waktu ibadah. Ia pun menyampaikan itu adalah hak ormas Islam, pemerintah mendukung dan menghormatinya. Adapun terkait dengan organisasi kemasyarakatan Islam yang sudah mengikhbarkan atau sudah mengumumkan bahwa mereka akan memulai awal bulan Ramadan tanggal 18 Februari yang akan datang, saya kira itu merupakan hak ormas tersebut. Tentu saja kita mendukung, kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh ormas tersebut. Dan tentu kami berharap, pemerintah berharap kita umat Islam, saya kira meskipun kita berbeda di dalam menghormati, di dalam melaksanakan awal bulan Ramadan, kita tetap harus saling menghormati ya, saling menghargai, dan saya kira tidak perlu dipertentangkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya alias THR senilai 55 triliun rupiah pada tahun 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa seusai Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara pada Jumat 13 Februari 2026. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya. Ketika ditanya besarannya, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun dia mengaku lupa, padahal di dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Bila dibandingkan anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah pada tahun lalu.
Pada 2025, THR yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, kemudian hakim, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Saya nggak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa Pak ini? Saya lupa. Cukup besar lah. Beragam tradisi dilaksanakan warga guna untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tradisi ziarah kubur atau bersih makam yang diikuti oleh ribuan warga dari 6 padukuhan di Gunung Kidul. Seribuan warga dari 6 padukuhan di Desa Kemadang, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mengikuti tradisi ziarah kubur dan bersih makam menjelang bulan suci Ramadan. Warga berziarah ke makam untuk mendoakan sanak saudara yang sudah meninggal dunia. Tradisi ini diawali dengan pembacaan Al-Quran dimulai pagi hari selepas sholat subuh hingga menjelang sholat asar. Kemudian di sore harinya pemirsa dilaksanakan ziarah dan bersih-bersih makam serta diakhiri dengan kenduri. Pengelola makam Kemadang, Subandi, mengatakan dengan tradisi ini diharapkan menjadi pengingat asal muasal kehidupan atau kesadaran manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan atau dalam istilah Jawa, sangkan paraning dumadi. Misal TPU Karet Bifak Jakarta Pusat terpantau ramai dengan peziarah. Ziarah dan nyekar ramai dilakukan sebagai tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Beriringan dengan hal tersebut, penjualan bunga terpantau mengalami peningkatan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak liputan jurnalis Metro TV Indra Pramesti dan juru kamera Nur Ihsan berikut ini. Pemirsa, saat ini TPU Karet Bifak ramai dengan pengunjung yang datang untuk berziarah. Dan tentunya keramaian ini datang menjelang datangnya bulan Ramadan yang akan dimulai pada Rabu 18 Februari 2026. Dan tentunya untuk kebutuhan berziarah, peziarah membutuhkan bunga maupun daun pandan dan juga air mawar. Dan saat ini pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini sudah bersama saya salah satu penjual bunga yang berada di TPU Karet Bifak, yaitu Ibu Sri Mulyati. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu, ini kan kondisinya sedang ramai dengan pengunjung dan juga peziarah ya Bu. Ini penjualan bunga di sini apakah berpengaruh, apakah terjual banyak juga? Alhamdulillah terjual banyak, tapi modalnya juga gede. Sekarang malah bertambah naik. Soalnya menyambut Imlek juga, Valentine juga, jadi sekalian sama munggahan. Jadi naik semua bunganya. Terus ini perbandingan sama sebelum-sebelumnya di hari-hari biasa ini jadi lebih laku ya Bu ya, benar? Alhamdulillah. Nah di sini Ibu yang dijual apa aja sih Bu untuk yang peziarah? Bunga tabur, mawar, sedep malam, aster. Yang biasanya peziarah beli tuh apa Ibu? Banyak macam-macam, ada yang mawar, ada yang aster, ada yang bunga tabur juga. Jadi sebenarnya semuanya hampir laku ya Ibu ya? Terus ini kan di sini kan kebutuhannya juga naik, itu apakah ada kenaikan harga juga Bu? Sama, ada kenaikan harga dari tahun kemarin sama tahun ini beda. Kalau sebelumnya berapa, saat ini berapa? Kalau tahun kemarin agak murahan, kalau tahun sekarang biasanya ini 50 jadi 75. Baik, terima kasih Bu. Dan begitulah pemirsa, kebutuhan bunga di TPU Karet Bifak menjelang adanya bulan Ramadan di mana masyarakat datang untuk berziarah ke makam leluhur maupun mendiang dari keluarga mereka. Dari Jakarta, Indra Pramesti, Nur Ihsan, Metro TV. Dan pemirsa, warga Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berdesak-desakan untuk menyerbu operasi pasar murah yang digelar oleh pemerintah daerah setempat. Operasi pasar murah ini digelar untuk menekan harga sembako yang melonjak serta membantu warga memenuhi kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Operasi pasar murah di kantor Kelurahan Takatidung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini menyediakan berbagai jenis kebutuhan pokok seperti beras premium 2 ton, beras SPHP 1 ton, minyak goreng, gula pasir, telur, ayam, cabai, serta kebutuhan pokok lainnya. Warga berdesakan menyerbu pasar murah karena harganya yang lebih murah dibanding harga di pasaran. Salah seorang warga bernama Masita mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah ini sebab membantu ibu-ibu dalam menghemat anggaran belanja rumah tangga.
Sementara itu pemirsa, masyarakat berbondong-bondong untuk mendatangi pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Mereka akan mempersiapkan kebutuhan pakaian Ramadan dan Idul Fitri. Dan informasi selengkapnya terkait dengan antusias masyarakat di pasar Tanah Abang. Berikut ini laporan jurnalis Metro TV Syekha Al-Hadar dan juru kamera Firman Atfriana untuk Anda. Pemirsa, hari Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini sudah semakin dekat dan masyarakat ini selain menyiapkan diri untuk bulan puasa dan juga bulan Lebaran, namun juga menyiapkan pakaian seperti misalnya di Tanah Abang kali ini. Tanah Abang ini selalu menjadi pusat perbelanjaan apabila sudah mendekati bulan Ramadan maupun juga Hari Raya Idul Fitri dan selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin mempersiapkan pakaian-pakaian baru maupun perlengkapan lainnya untuk masuk ke bulan Ramadan. Nah, misalnya di belakang saya kali ini, pasar Tanah Abang yang saat ini sudah mulai dipenuhi oleh pakaian-pakaian khas Ramadan dan juga khas Hari Raya Idul Fitri. Kita mungkin bisa bertanya langsung dengan salah satu penjual di sini. Halo Kak, dengan siapa? Rita. Mbak Rita ya? Mbak Rita, boleh dijelaskan dong di sini ini baju-bajunya baju-baju muslim ya, baju-baju Ramadan. Ini ada baju seperti apa aja dan range harganya berapa sih? Kalau di sini dari harga 85 sampai 200. Harganya 85.000 hingga 200.000. Nah, ini bajunya baju-baju muslim. Ramainya biasanya di jam-jam berapa sih? Jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas sudah mulai ramai. Ini apakah sudah mulai ramai dari lama atau memang baru-baru mendekat Ramadan aja? Udah sebulan yang lalu udah mulai ramai. Sebulan yang lalu ya. Dan ini memang biasanya yang kesini siapa aja sih? Mungkin apakah ibu-ibu atau justru anak muda? Semua kalangan, yang anak muda, orang tua, semuanya datang. Oke, nah kalau untuk penjualan per harinya tadi 85.000 hingga 200.000. Ini kira-kira kalau sehari bisa laku berapa banyak? Banyak sih, ratusan mungkin. Ratusan potong, iya. Ini omsetnya mungkin bisa puluhan juta setiap hari? Iya, betul. Bisa. Oke, berarti lumayan besar ya untuk di hari raya Ramadan, bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Oke, Mbak Rita, terima kasih banyak atas waktunya. Nah, pemirsa, bisa tadi didengarkan bahwa salah satu pedagang ini mengaku bahwa omset perjualan di pasar Tanah Abang dalam sehari ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, tadi kita sudah bertanya dengan salah satu pedagang. Kali ini kita akan coba tanya kepada salah satu pembeli di sini. Halo Ibu, selamat siang. Nah, Ibu hari ini lagi sama siapa aja nih? Sama ibu, sama adik. Rame ya, satu keluarga ya. Mau cari apa di sini? Mau nyari baju, Kak. Cari baju ya? Cari baju buat lebaran sama adik. Sama anak-anak Sama anak, iya. Nah, Ibu ini kan sudah menjelang Ramadan, sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tentunya di sini banyak yang berjualan baju-baju khusus Hari Raya ya. Nah, Ibu kalau menurut Ibu harga-harga yang mungkin paling pas untuk masyarakat untuk baju-baju Ramadan kira-kira berapa sih? Ya, kalau saya sih sekitaran harga 200 lah kalah. Ya, sesuai sama pendapatan suami. Oke, baik. Nah, Ibu di sini nyarinya yang modelan seperti apa misalnya? Aku sih gamis terusan ya, buat sekalian buat lebaran, kondangan, jalan-jalan juga saudara. Oke, terima kasih Ibu Nadem, Mbaknya di sini. Halo Mbak. Dengan siapa? Saya dengan Fitri. Dengan Fitri ya. Mbak Fitri, kalau di sini sama siapa? Sama keluarga sih, Kak. Sama keluarga iya, juga betul. Ya. Mbak Fitri di sini kalau mau cari baju tuh modelannya seperti apa? Yang ngikutin tren aja sih. Kebetulan emang Tanah Abang itu kan emang pusat perbelanjaan Asia kan. Nah, mungkin di sini trendy-trendinya itu bisa bermula dari sini sih, Kak. Oke, berarti memang ya kan kalau di Tanah Abang ini jadi pusat dan modelnya setiap hari mungkin baru ya? Betul, Kak. Terima kasih banyak Mbak Fitri. Nah, itu pemirsa, tadi adalah pengakuan dari masyarakat bahwa memang Tanah Abang masih menjadi pusat perbelanjaan karena jenis-jenis pakaiannya ini selalu mengikuti tren terkini dari yang ada di Indonesia. Nah, tentunya masih akan terus ramai hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti dan Tanah Abang memang masih menjadi salah satu pusat yang dituju oleh masyarakat apabila ingin berbelanja. Dari Jakarta, Syekha Al-Hadar, Firman Atfriana, Metro TV. Bersama jeda berikut ini kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana nikmatnya sate kronyos menjadi pilihan kuliner yang patut dicoba saat berkunjung ke Salatiga, Jawa Tengah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, tim Solidarity for Humanity John Lynn Group kembali melakukan pembukaan akses jalan di Provinsi Aceh. Kali ini tim bekerja di Desa Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang yang kondisinya sempat terisolir akibat bencana Sumatera pada November tahun yang lalu.
Tim relawan Solidarity for Humanity John Lynn Group kembali membuka akses jalan di Provinsi Aceh sebagai bentuk bantuan untuk pemulihan pasca bencana. Tim kembali bergerak cepat memulihkan akses di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekrat, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang terputus total akibat bencana Sumatera pada 26 November lalu. Kehadiran alat berat milik John Lynn Group menjadi kunci terbukanya kembali jalur vital yang sebelumnya tertutup lumpur dan tumpukan kayu gelondongan, sehingga kampung tersebut sempat terisolasi dari distribusi bantuan. Kampung Sekumur tercatat sebagai salah satu wilayah terdampak paling parah dalam bencana Sumatera. Dari sekitar 276 rumah warga, hanya tersisa 8 unit dengan kondisi rusak berat, sementara sisanya hancur tersapu arus. Akses jalan yang tertimbun lumpur dan kayu besar membuat warga kesulitan keluar masuk kampung, sekaligus menghambat kedatangan bantuan kemanusiaan. Hampir 300 rumah yang tersisa kurang lebih sekitar 8 rumah saja. Selebihnya tuh habis tersapu oleh banjir bandang. Di sini juga keterlambatan bantuan dikarenakan akses yang sangat sulit dan lumayan jauh dari ibu kota kabupaten. Ditambah dengan yang namanya kesulitan pengiriman alat berat dikarenakan ada beberapa tempat jalan utama itu mengalami longsor. Ini yang menjadi kendala di sini. Ya, tempat. Sofian Iskandar, Datuk Penghulu Kampung Sekumur, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan tim Solidarity for Humanity John Lynn Group. Menurutnya, tanpa bantuan alat berat, akses jalan hampir mustahil dibuka secara manual. Kami masyarakat Sekumur mengucapkan terima kasih lah Pak atas kehadiran Eksa alat berat John Lynn hadir ke desa kami. Itu sangat membantu Pak, karena kalau tidak ada alat itu mungkin akses kami tidak terbuka Pak. Karena Bapak lihat sendiri semua sebenarnya pemukiman kami ditumpuk oleh gelondongan, arah ke sungai, jalur ke sungai, jalan kami pada umumnya biasanya itu gelondongan semua. Terbukanya akses jalan ini diharapkan mempercepat pemulihan kehidupan warga serta penyaluran bantuan lanjutan pasca bencana. Ini adalah bentuk nyata dari John Lynn Group untuk membantu sesama warga negara yang sedang mengalami duka akibat bencana. Tim Solidarity for Humanity John Lynn Group terus bekerja keras tanpa lelah agar kehidupan warga bisa segera kembali berjalan normal. Kita break informasi lainnya pemirsa. Glory, kalau kamu ke Jawa Tengah biasanya kalau makan suka makan apa aja nih? Suka gudeg sama ada pia ya kalau pia. Nah, tapi aku nggak akan ngerekomendasi itu, ada salah satu makanan juga nih yang nikmat, itu adalah sate kronyos yang menjadi pilihan kuliner yang patut dicoba ketika para pemirsa di rumah berkunjung ke Salatiga, Jawa Tengah. Pengunjung dapat menikmati sensasi makan sate di tengah pasar tradisional. Kronyos merupakan sate yang terbuat dari lemak dan jeroan sapi yang diberi nama sate kronyos karena ada suara kronyos 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 saat dibakar. Bagi penggemar sate, bisa mencoba sate kronyos yang berada di dalam Pasar Raya 1 Kota Salatiga. Sate ini telah dijual sejak tahun 1950-an. Saat ini penjual merupakan generasi kedua bernama Asih yang meneruskan usaha orang tuanya sejak tahun 1992. Sate kronyos terbuat dari lemak dan jeroan sapi dengan sedikit daging sapi. Nama kronyos pun berasal dari suara letupan lemak yang menetes ke bara api saat proses pembakaran. Meskipun berlokasi di lantai 2 pasar, sate kronyos ini memiliki banyak penggemar. Citra rasa yang tetap terjaga, bumbu yang meresap sempurna, serta tekstur yang empuk menambah kenikmatan saat disantap selagi panas. Proses pembuatannya hampir sama dengan sate sapi pada umumnya. Lemak dan jeroan dipotong kecil, ditusuk menggunakan bambu, direndam bumbu rempah, kemudian dibakar di atas bara api. Menu sate di sini disajikan dengan ketupat, sambal kacang, serta irisan cabai dan bawang merah. Saat dipanggang, sate berubah warna menjadi kekuningan dan berminyak. Kuliner ini paling nikmat disantap saat masih hangat. Dengan tekstur empuk dan rasa yang lezat, sate kronyos digemari pembeli. Satu porsi berisi 10 tusuk sate, ketupat dan sambal kacang dibanderol Rp14.000. Sate kronyos di dalam pasar ini buka mulai pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat
dan menjadi salah satu opsi kuliner wajib saat berkunjung ke kota Salatiga. Sate kronyos itu mirip seperti sate daging sapi pada umumnya, tapi ini kan ada kayak bagian lemaknya, jadi kayak ada sensasinya berminyak-minyak gitu. Jadi saat dimakan itu di mulut lumer itu. Dulu berdampingan sama ibu, terus daripada saya kerja, mending saya jualan gitu. Kronyos itu apa sih, Bu? Ini kan sapi, tapi dikasih lemak-lemak gini. Kalau daging kan dibakar itu anteng, tapi kalau ada lemaknya kan bisa kronyos. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Hannes Walda, Metro TV. Nah pemirsa, kalau tadi Andro menyarankan atau merekomendasikan sate kronyos ya, yang bunyinya tadi kayak gimana? Kronyos gitu. Okay. Nah tapi pemirsa, ini ada makanan khas Jogja lainnya yaitu gudeg. Kini sudah mulai menjamur di kota pelajar. Namun ada salah satu gudeg legendaris yang diklaim menjadi penjualan tertua di Yogyakarta, yakni gudeg Mbok Lindu. Bahkan sang penjual yakni Mbah Lindu dahulunya mulai berjualan di masa kolonial dan hingga kini masih mempertahankan cita rasa dari gudeg buatannya itu. Tidak hanya bakpia yang menjadi makanan khas Yogyakarta, namun gudeg juga menjadi salah satu makanan khas Yogyakarta dan menjadi favorit masyarakat untuk menikmatinya saat berkunjung di Yogyakarta. Nah pemirsa, sekarang saya berada di warung makan gudeg legendaris di Yogyakarta, yakni gudeg Mbok Lindu. Bahkan gudeg Mbok Lindu ini diklaim menjadi penjualan gudeg tertua di Yogyakarta. Berada di Jalan Sosro Wijayan, Sosro Meduran, Kota Yogyakarta atau tak jauh dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, sebuah warung sederhana bertuliskan gudeg Mbok Lindu ini berada. Meski nampak sederhana, namun warung ini tak pernah sepi dari para pembelinya. Para pembeli datang dan pergi untuk mencicipi rasa dari gudeg Mbok Lindu yang merupakan gudeg legendarisnya Yogyakarta. Warung ini bahkan sudah eksis sejak tahun 1940. Sang pemilik, mendiang Mbah Lindu, mulai berjualan pada masa kolonial sebelum ia menikah. Kini usahanya diteruskan oleh anak ketiganya dan menjadi generasi kedua. Ratia, perempuan Parubaya yang meneruskan usaha sang ibu bertutur, hingga kini masih mempertahankan cita rasa otentik. Rasa manis, gurih, dan perpaduan pedas dari kreceknya menggugah selera makan saat menyantap hidangan ini. Dahulu, Mbok Lindu tidak memiliki tempat berjualan menetap. Ia menggendong dan berkeliling ke beberapa tempat, namun kini gudeg Mbok Lindu sudah menjadi sebuah warung sederhana yang buka mulai pukul 7 pagi hingga jam 12 siang. Pada tahun 2020, di usianya yang ke-105 tahun, Mbok Lindu tutup usia. Simbah dulu dari tahun 40 sudah jualan, Nek Simbah sampai 2017 itu baru berhenti jualan. Ada peningkatan lah Mbak, yang dulu ya cuman ya kalau katakanlah dia cuman sedikit, yang dulu kan digendong gitu tuh dari rumah sampai sini. Nah, sekarang kan ya pokoknya ya lebih lah, sudah ada kemajuan gitu. Kami masih mempertahankan cita rasa dari Simbah, kan bumbunya ya seperti Simbah dulu gitu. Turun-temurun ya. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp15.000 hingga Rp350.000 dengan sajian paket komplit dengan ayam utuh. Dalam sehari mampu menjual hingga 100 porsi gudeg. Sebagai inovasi, ada juga sajian gudeg frozen yang dapat dikirim ke berbagai daerah, bahkan ke berbagai pulau di luar Jawa. Ya pemirsa, memang di warung makan gudeg Mbok Lindu ini memang sangat ramai pembeli, bahkan sejak pagi tadi juga ramai pembeli yang datang karena penasaran ingin mencicipi dari rasa gudeg Mbok Lindu ini. Dan saya juga penasaran nih pemirsa, rasa dari gudeg Mbok Lindu ini seperti apa. Nah saya juga sudah memesan 1 porsi gudeg Mbok Lindu dan nanti akan mencoba untuk mencicipinya. Berikut laporannya dari Kota Yogyakarta, Nuzul Nugraheni, Metro TV. Sementara itu pemirsa, kawasan Bundaran HI disulap menjadi lautan merah dan gemerlap cahaya. Festival Imlek Jakarta 2026 hadir sebagai bagian dari Jakarta Light Festival edisi Imlek. Mengangkat tema nasional Harmoni Imlek Nusantara yang menegaskan semangat inklusif, hangat, dan harmonis dalam keberagaman.
Ada yang berbeda nih pemirsa di Bundaran HI yang biasanya banyak sekali warga ataupun masyarakat yang pulang kerja. Tapi saat ini di Bundaran HI tengah disulap dengan indahnya lampion. Jadi Bundaran HI ini diselimuti oleh merah karena adanya indahnya lampion. Nah, kita akan lihat seperti apa instalasi indah menjelang hari Imlek dan seperti apa keseruannya. Ikuti saya ya. Festival Imlek Jakarta 2026 digelar sejak 13 hingga 17 Februari 2026. Perayaan ini menjadi bagian dari Jakarta Light Festival 2026 edisi Imlek. Sekaligus mengusung semangat Tahun Kuda Api yang melambangkan harapan dan keberanian. Kawasan Bundaran HI tampil dominan merah, ribuan lampion dan ornamen khas Tionghoa menghadirkan suasana hangat di jantung ibu kota. Salah satu instalasi ikonik adalah Harmony Lantern Walk. Terowongan unggulan ini dihiasi sekitar 900 lampion merah dan menjadi spot favorit pengunjung untuk bersuah foto. Tak jauh dari panggung pertunjukan, berdiri pagoda merah raksasa. Struktur bertingkat dengan atap melengkung khas Tiongkok ini dihadirkan dengan lampion gantung serta ilustrasi barongsai. Suasana semakin semarak dengan LED drone show di langit Jakarta. Pertunjukan barongsai, tari liong, dan musik tradisional bernuansa Tionghoa turut menghibur masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, festival ini mengusung pesan harapan dan keberuntungan di Tahun Kuda Api, sekaligus menekankan kenyamanan dan keamanan warga, serta keberanian membangun Jakarta lebih baik. Sejumlah pengunjung mengaku senang dengan perayaan Imlek yang digelar terbuka dan inklusif. Mereka menilai perayaan ini menjadi simbol penguatan Imlek sebagai perayaan kebangsaan. Meriah sih, seru juga, dilihatnya rame. Suka banget, apalagi ada lampion-lampion, keren sih. Ya. Harapannya gimana nih Kak? Ya, yang penting ini aja sih Kak, tetap bisa jaga kebersihan, terus bisa lebih baik lagi, bagus lagi. Untuk malam ini bagus banget ya. Kita juga baru tahu juga di sini ternyata ada ininya gitu ya. Ya untuk kedepannya sih, kalau bisa sih parkirannya lebih diiniin ya, biar nggak macet banget gitu ya. Soal kita ya full banget sih hari ini, tapi seneng sih, happy ya, rame gitu ya. Ya kita senang ada festival ini, apalagi kan setiap tahun udah itu berganti-ganti dekorasi. Jadi ya kita senang selalu datang ke HI kalau ada acara-acara begini. Festival Imlek Jakarta 2026 menjadi ruang kebersamaan yang merayakan harapan, keberuntungan, dan harmoni di Tahun Kuda Api di jantung ibu kota. Keramaian perayaan Imlek dari berbagai latar belakang menjadi bukti persatuan dan kesatuan di ibu kota Jakarta. Dengan latar belakang dari berbagai masyarakat yang berbeda, memperlihatkan seluruh masyarakat di Jakarta semangat untuk menyongsong Imlek. Dari Jakarta, Bianca Semenda, Wandi melaporkan untuk Metro TV. Pemirsa, selain Imlek, ribuan warga Bekasi sangat antusias menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan mengikuti pawai ta'aruf. Orang dewasa hingga balita ikut serta dalam kegiatan ini. Di Kampung Pintu Air, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, warga sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini. Rangkaian acara dimulai dengan berkeliling dari perkampungan sampai jalan protokol, membawa lampu elektrik yang sudah dimodifikasi, membacakan sholawat, dengan diiringi dengan marching band dan juga marawis. Kegiatan pawai ta'aruf ini pemirsa sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kota Bekasi. Pawai ta'aruf dan beduk ini menjadi simbol semangat dan persatuan umat muslim. Meski berjalan kaki hampir 3 km, para peserta pun nampak antusias. Pawai ta'aruf ini juga dilaksanakan sebagai pengingat bagi warga jelang bulan suci Ramadan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi, diantaranya sebuah investigasi yang dilakukan oleh media Al Jazeera Arabik mengungkapkan penggunaan senjata terlarang oleh Zionis Israel. Usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh media Al Jazeera Arabik mengungkapkan bahwa penggunaan senjata terlarang oleh Zionis Israel. Senjata termal yang disuplai oleh Amerika Serikat itu mengakibatkan ribuan jasad warga Palestina menguap tak bersisa. Senjata Zionis membakar warga Palestina di Gaza dengan suhu mencapai 3.500 derajat Celcius dan mengakibatkan jasad korban tidak memiliki jejak sama sekali. Temuan terbaru yang diungkap oleh Al Jazeera ini semakin menunjukkan brutalitas Zionis dalam membantai warga Palestina. Media Al Jazeera menuliskan artikel yang mengisahkan penderitaan Yasmin Mahani pada 10 Agustus 2024 ketika Yasmin menyusuri reruntuhan sekolah Al-Tabin untuk mencari putranya Sa'ad. Namun Yasmin tidak menemukan apapun dari Sa'ad sehingga tidak ada jenazah untuk dimakamkan dan itu bagian tersulit bagi Yasmin. Tim pertahanan sipil di Gaza telah mendokumentasikan 2.842 warga Palestina yang lenyap sejak agresi Zionis pada Oktober 2023 tanpa meninggalkan sisa selain percikan darah atau serpihan kecil daging. Para ahli dan saksi mata mengaitkan bahwa fenomena tersebut dengan penggunaan sistematis senjata termal dan termobark oleh Zionis yang dilarang secara internasional. Senjata itu sering disebut sebagai bom vakum atau aerosol yang mampu menghasilkan suhu melebihi 3.500 derajat Celcius. Meski puluhan tahun dijajah dan diserang, warga Palestina terus bangkit. Bahkan di Gaza, sebuah lapangan sepak bola bisa dibangun dengan segenap kekuatan yang masih tersisa. Sebuah lapangan sepak bola baru dibuka. Bersama informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Indonesia hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Andromeda Rizal. Dan saya Gloria Nata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Metro TV,